Malaysia dan kalau nggak salah. Singapura. Singapura. Malaysia dan Singapura itu sudah diganti semua. Sudah tidak ada Ya. yang memakai kata Allah. Tapi Dari sudah 2000 diperbolehkan. Kekristenan di Malaysia itu sudah boleh menggunakan kata Allah karena sudah digugat Di 2013. Kuala Lumpur terakhir ada saudara dari Islam dari Islam di sana di 2022 akhir atau 2023 itu sudah betul-betul serentak semua gereja sepakat tidak ada, tetapi ada beberapa yang masih memakai, yaitu di kawasan KL Kuala Lumpur. Itu masih ada beberapa, tetapi di tempat-tempat lain sampai di Brunei di Brunei deh kalau nggak salah, itu sudah tidak ada yang memakai kata itu. Jadi intinya sih seperti ini Bangku tentang LAI ini, Lembaga Alkitab Indonesia. Betul abang bilang, sebenarnya semuanya bisa, tapi lagi-lagi ini bahasa yang cuman satu kali saya ucapkannya, itu NKRI, Negara Koordinasi Republik Indonesia, Bang. Semoga abang paham ya. Iya. Maksudnya bukan. Iya, saya ngerti hal itu. Ngerti hal itu. Jadi banyak hal sebenarnya yang harus kita tabrak dengan kelompok-kelompok yang ketika kita tidak kuat mempersatukan tentang. Cuman karena begini, Bang. Ada yang paham seperti apa debat lintas agama ini di dalam Islam nih. Kita bilang dulu dalam Islam nih. Ada yang paham tentang diskusi lintas agama ini, ada juga yang tidak, dan itu tidak sedikit. Dan Islam pun banyak yang mengatakan bahwasanya semua agama itu sama, bla 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 apa segala macam. Karena apa? Karena belum ada yang namanya satu ini nih di dalam agama kami ini yang dijelaskan itu adalah akidah keislaman itu yang harus ditanamkan. Tapi bukti-bukti yang ada atau kenyataan-kenyataan yang ada itu banyak sekali. Bahkan saya pun sendiri alhamdulillah adanya abang yang tadinya saya malas-malasan sholat karena teman-teman saya begini, dan saya menjelaskan ke teman-teman saya boleh sholat apa segala macam, mereka menerima kami sekarang jadi ini. Jadi bukan tentang perdebatan kita di sini ngotot-ngototan, malah mereka jadi semakin bersahabat dan semakin toleran gitu loh. Karena apa? Kalau saya diskusi, saya lebih selalu mengutamakan itu. Kalau Anda berdiskusi dengan saya memakai iman, saya angkat tangan, saya kalah. Tetapi kalau kita berdiskusi memakai akal pikiran untuk menunjukkan yang mana Tuhan yang rasional, ayo kita diskusi. Kayak gitu kalau saya. Jadi tidak akan pernah ada penghujatan. Saya lemparkan pertanyaan, Anda yang menjawab. Ketika Anda menjawab, orang-orang yang akan paham seperti apa jawaban Anda. Kalau saya seperti itu abangku. Begitupun juga kalau saya ditanya balik tentang Tuhan. Ya, sebenarnya sih gitu-gitu aja. Tapi mungkin balik lagi, nadanya beliau yang begitu tinggi, tegas dalam menjelaskan atau membaca tentang Bible. Bahkan saya pernah melawan akal pikiran saya. Ada nggak sih penghujatan? Ada nggak sih penghujatan? Saya analisis semua video-video beliau, Bang Zuma, saya analisis apa segala macam. Semua yang dikatakan itu Bible. Dan beliau pun setiap saya minta data, Bang, begini. Ya ini deh, tapi kamu jangan keluar konteks begini. Masih ada. Ini kalau perangkat saya 2 saya tunjukkan. WA-nya beliau itu ada. Dia selalu setiap memberikan dasar, ingat dek jangan lost control, ingat dek jangan lost control. Pasti itu selalu ada bahasa-bahasa itu. Dan dikatakan jangan keluar dari konteks. Beliau yang mengingatkan kepada saya. Saya bilang, apakah Bang Zuma pernah? Pernah. Kesalahan itu pernah. Maksudnya bukan kesalahan, tapi emosi itu juga pernah. Karena beliau kan juga manusia biasa. Pernah beliau emosi, tapi tidak keluar dari konteks, tapi kembali ke pribadi manusia ini ketika berdiskusi. Begitu abangku. Jadi penjelasan kuatnya adalah ketika mungkin abang ketemu dengan Bang Zuma dan diskusinya benar-benar secara abang menerima penjawaban, terus jawaban itu juga saling menerima apa segala macam, ya pasti itu akan berjalan lancar. Maksudnya banyak sih yang terjadi seperti itu, maksudnya karena kan kita merujuknya kepada yang ini aja sih Bang, yang karena adanya laporan-laporan ini jadi merujuknya kepada keburukan-keburukan terus. Betul. Efek baiknya ini ketinggalan gitu loh, efek baiknya ini ketiban-tiban, jadinya kayak tidak ada efek untuk kebaikan itu. Tidak bisa dipungkiri kalau memang Kristen itu mengatakan banyak yang murtad, tidak masalah, maksudnya kayak gitu. Kalau Kristen mengklaim umpamanya, dan bahkan Muslim pun juga mengklaim banyak yang mualaf, klaim yang sama. Berdasarkan data, berdasarkan ini, kalau apologet Islam Indonesia insya Allah sudah 350 semenjak API.
Semenjak API ada, datanya sudah ada, sertifikat yang sudah dikeluarkan itu sebanyak 350, dan API itu bukan hanya memualafkan tapi mengcover para mualaf ini. Itulah tujuan API. Karena apa? Kita tahu ketika ada saudara-saudara dari seberang, dari Kristen itu sendiri lalu mualaf, pasti akan dikucilkan dengan keluarga, diusir apa segala macam. Nah, adanya API inilah yang mengcover. Sebenarnya banyak sih yang dilakukan itu di luar ini Bang, kecuali dengan diskusi lintas agama ini. Bahkan API pun juga punya salah satu usaha yayasan, yaitu Pusat Rehabilitas Narkoba di Jakarta. Dan itu pasien-pasiennya itu ada juga banyak juga orang-orang Kristen Bang. Mantap. Tapi ya itulah. Maksudnya banyak kok, banyak yang kita lakukan gitu. Iya, oke Bang. Jadi satu lagi tadi narasi Abang yang saya belum jawab, jadi saya jawab. Tapi sebelumnya saya jawab dulu tempingan di bawah. Mas Bayu Sutrisno ya, TV Laskar Kristus di Room Logika habis hujat Islam. Bro, kalau Anda pasang telinga dan akal sehat Anda baik-baik, narasi saya yang saya bangun sama di room ini. Saya sampaikan juga di room ini. Gitu loh. Jadi mari secara elegan. Gitu loh. Dengan penuh dengan akademis, ya kita ilmiah, silakan gitu loh. Dengan rendah hati, bahkan dengan juga support ya dari saya, silakan langsung saja datang ke Lembaga Alkitab Indonesia untuk membuat. Karena ketika Anda koar-koar, ketika Anda bernarasi terlalu panjang lebar di TikTok untuk mengenaikan orang Kristen di room misalnya, lalu Anda dengan dia itu kamu gini semua, nggak ada guna, itu mentah semua. Bahkan dengan saya, Anda mau ngomong apapun dengan saya, hapuskan itu Laskar. Dalam Alkitabmu itu kata banyak salah paham ya tentang nama TV Laskar Kristus. Ya sedikit saya sampaikan, yang menggunakan nama TV Laskar Kristus itu banyak. Tapi TV-nya saja saya nggak paham. Begitu. Tapi kalau Anda tanya tentang kekristenan, mungkin saya bisa jelaskan. Nah, oke, mungkin itu untuk tappingan tadi ya yang di bawah, yang salah paham tentang di roomnya si Logika. Nah, untuk terkait tadi untuk Bro Arasi, terkait tentang misionaris Bro. Nah, saya juga termasuk orang lapangan. Jadi sebenarnya misionaris itu sama saja ketika Anda mengatakan saya tadi penginjil, maka itulah misionaris. Ya, misionaris itu dalam bahasa Inggrisnya. Di Indonesianya itu penginjil. Ya. Nah, saya salah satu seorang penginjil. Saya juga banyak berdiskusi, berdialog dengan teman-teman muslim. Di daerah saya ini udah banyak, mereka udah kenal saya semua. Gitu. Tapi kami aman-aman. Kenapa? Karena tidak ada penghujatan. Bahkan ketika misalnya host bisa ketemu dengan saya di Kalimantan, host ya. Saya di Kalimantan Barat. Waktu itu kami udah janjian si Ustadz Wafi untuk ketemu di Pontianak, tapi beliau tidak ada kabar. Jadi saya nggak tahu. Tapi dia udah ke Pontianak. Padahal saya bilang kalau ada satu hari sebelum berangkat ke Pontianak, karena saya jauh ada sekitar 3 jam dari Pontianak. Jadi saya sudah sampai ke beliau waktu itu, kita ngopi bareng Pak Ustadz. Ya kita sama-sama. Nah jadi terkait itu, mau C1, C6 sampai segala macam. Saya pikir gini Bang. Kita pahami bahwa dua agama ini, baik agama Islam maupun agama Kristen, sama-sama agama syiar. Ya. Islam menyiarkan agamanya. Buktinya, banyak kok yang mualaf-mualaf karena dakwah-dakwah daripada Islam. Banyak orang-orang Kristen yang kemudian meninggalkan akidahnya, meninggalkan imannya, mereka masuk ke Islam. Contoh, sudah berapa orang yang disyahadatkan oleh Donditan? Sudah berapa orang yang disyahadatkan oleh Ustaz Ahmad Kainama? Sudah berapa orang yang disyahadatkan oleh Juma? Ya, oleh siapa lagi? Ustaz Warifin Nababan. Ya, udah banyak. Jadi maksud saya gini, silakan. Karena bagi saya gini, saya sama sekali tidak keberatan ketika ada orang Kristen yang keluar dari agama Kristen. Saya tahu orang-orang yang keluar itu karena memang tidak memahami. Makanya saya nggak percaya ketika dikatakan ada seorang pendeta yang benar-benar pendeta itu mualaf. Ya, mungkin host bisa buktikan kepada saya kalau ada pendeta di Indonesia ini benar-benar pendeta, gitu loh, mualaf, gitu, ya. Kenapa? Karena kalau dia udah paham tentang kekristenan, itu tidak akan yang meninggalkan akidah dia. Dan saya percaya dengan Islam juga. Saya percaya dengan Islam. Jika dia sudah benar-benar kokoh, teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasulnya, yaitu baginda Muhammad. Saya pikir
Dia tidak mau bagaimanapun misionaris, Pak. Itu loh. Itu tidak akan ngaruh. Nah, saya kasih contoh salah satu. Orang Kristen itu, Pak, kalau seandainya tidak kuat imannya, itu bisa saja meninggal kekristenannya. 5 kali sehari kok kami dengarkan azan. Azan itu untuk apa? Untuk memanggil, untuk sholat kan. Ayo kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul lah. Jadi seakan secara ini kami seakan diajak juga karena kami dengar. Gitu. Oh iya ya, umat Islam itu begitu taat yang melakukan sholat 5 waktu. Nah, justru bagi saya berpikiran positif. Oh, jemaat saya punya jemaat yang malas ke gereja. Dengan dia dengar begitu, itu dia akan berpikir, wah, ini Islam 5 kali sehari, subuh-subuh jam 4, udah mereka bangun, mereka udah beribadah. Lah saya bangunnya jam 7, jam 8 pagi bangun. Nah, doa juga pula. Langsung pergi kamar mandi, sikat gigi, pakai baju kerja, pergi kerja. Nggak ada ibadahnya. Gitu loh. Nah, justru buat saya itu bagus. Kenapa? Ini akan memancing mereka. Nah, kalau lemah imannya, dia mau keluar dari agamanya, buat saya itu nggak ada masalah, Bang. Nah, jadi terkait tentang misionaris yang Abang bahas tadi, siapapun, Bang, ya kan? Oke, di kami disebut sebagai penginjil-penginjil. Tetapi dari Islam disebut sebagai yang dakwah, berdakwah. Itu loh. Tawarkan Islam kepada yang belum Islam. Karena gini, dua agama ini mengklaim dirinya bahwa dialah yang paling benar. Agama Islam akan mengklaim dirinya, agamaku yang paling benar. Tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada Islam. Demikian juga Kristen. Tidak ada agama yang benar di luar daripada kekristenan. Hanya orang yang percaya pada Yesus Kristus yang adalah jalan keselamatan itu sendiri yang bisa diterima di surga. Jadi sama-sama. Ayo, jadi buat saya, ayo sama-sama kita siarkan agama kita. Dengan cara apa? Dengan kebaikan, Bang. Ya, dengan kebaikan. Justru ketika kita menyebarkan agama dengan dengan caci makian, dengan hinaan, dengan premanisme, dengan intoleran, dengan kita saling membenci, orang tidak akan tertarik agama kita. Begitu. Ya. Jadi baru orang tertarik ya ketika kita menawarkan kayak Bang Ras ini. Bicara Islam ini begini loh, Bang. Gitu. Jadi orang-orang yang paham selama ini Islam itu sukanya ribut misalnya gitu ya. Oh, dikit-dikit Islam itu marah gitu. Ini semua. Nah, dengan melihat sosok ya, host ya, yang begitu ramah misalnya menyampaikan Islam pun dengan juga rahmatan lil alaminnya gitu kan. Saya pikir orang terima. Tapi coba bilang, "Weh, kamu masuk Islam. Kalau tidak, ngancam-ngancam." Misalnya gitu. Nggak akan ada orang yang mau. Sama juga dengan Kristen. Makanya pendekatan-pendekatan untuk menyiarkan agama kita, mari kita masing-masing. Ya, soal orang memilih itu kan hak masing-masing, Pak. Ya, jadi kita tidak bisa bendung itu. Orang yang masuk ke agama Kristen kita nggak bisa bendung. Orang juga yang masuk ke agama Islam kita juga nggak bisa bendung. Ya, jadi mungkin itu dan satu sedikit lagi satu. Misalnya ada narasi-narasi begini. Jujur saja ya, saya sebutkan nama saja, misalnya Ipung Atria. Apakah dia seorang ustaz atau bukan? Ke temannya Ustaz pakai nama. Selalu kemana-mana dia pergi dakwah, dia bawa Alkitab. Dengan catatan bawa Alkitab begini. Dia tanya kepada orang-orang Kristen, dia ketemu, entah di pasar, entah di restoran, entah di mana dia ketemu. Karena di VT kan dipublikasikan tuh. Tanya nih, ini kitab suci siapa? Wih, kitab suci itu kitab suci saya, itu Alkitab itu. Nah, yakin nggak itu Alkitab ini kebenaran? Gitu loh. Oh iya, itu kebenaran. Oke. Kalau Alkitab benar, maka Islam pasti masuk surga. Kan gitu. Kenapa? Karena Islam beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Pendekatannya bagus, bro. Bagus. Iya kan? Nah, kalaupun ternyata Alkitab tidak benar, Islam tetap masuk surga. Kenapa? Karena percaya kepada satu Allah. Kan gitu. Dan ini kemana-mana dibawa-bawa gitu. Nah, apakah kemudian ada orang Kristen yang kemudian geruduk marah dengan dia? Silakan dengan cara dia. Kalau ada yang terkecoh, ada yang akhirnya terhasut, ada yang kemudian tertarik dengan cara dia, silakan. Orang Kristen nggak pernah ributkan hal itu. Ya, bisa dicek. Kita tidak pernah ributkan hal itu. Jemaat saya saja, pemuda saya, bro, pemuda saya saja, ya, sekalipun dia nggak izin dengan saya, dia menikah
pin pujian. Pacaran dengan orang yang berbeda agama, pada di dalam Alkitab kami dilarang, bro. Dalam 2 Korintus pasal 14 ayat 6. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Itu larang keras. Itu di agama kami. Tapi toh juga dia pilih. Akhirnya meninggalkan kekristenan, menikah dengan beda agama. Masuk Islam, Pak. Tiba-tiba saya lihat foto profilnya udah pakai hijab. Iya kan? Udah pakai jilbab dia. Ya, tapi saya satu pesan saya berharap dengan Anda masuk ke agama itu, ya, Anda dalami baik-baik. Ya, jangan kemudian Anda berbalik untuk menyerang kekristenan. Tapi buktikanlah bahwa Anda sudah menemukan agama yang benar. Buktikanlah bahwa agama yang Anda pilih saat ini adalah itu jalanmu untuk menuju kepada sorga. Imani dan lakukanlah itu. Taat dengan aturan agama yang sudah ada di dalam agama yang Anda pilih. Dia dengan satu, iya Pak Gembala, siap. Demikian. Sampai hari ini kita enak diskusinya. Ketika ada sesuatu yang dia tanya dengan saya lewat chat, saya jelasin dengan dia. Gitu. Ya. Jadi maksud saya begini, bro. Paling terakhir dari saya, untuk soal memberhentikan para misionaris itu tidak akan ada. Itu tidak akan bisa berhasil menghentikan hal itu. Buktinya ada dengan cara kekerasan lah, misionaris berapa yang sudah digebukin kok. Misionaris sudah berapa yang dimasukkan penjara kok. Karena menginjil di lingkungan orang Islam. Banyak. Di Aceh sana, banyak teman saya di Aceh itu ada yang digebukin. Lalu baru dimasukkan penjara. Ada. Tapi apakah kemudian misionaris bisa berhenti? Nah akan, bang. Karena memang agama Kristen agama siar. Sama dengan Islam. Apakah kemudian agama Islam itu bisa berhenti untuk disiarkan? Nah akan bisa, bang. Nah oleh karenanya mari kita masing-masing. Yang penting saja kita jangan saling menghujat. Silakan dengan keimanan kita masing-masing. Saya berpegang, saya suka, bang. Mohon maaf kalau saya salah. Lakum dinukum waliyadi. Ya, saya sedikit, Bang Rasid ya. Silakan. Kalau kita berbicara begini, Bang, TV Laskar Kristus. Kalau kita berbicara tentang misionaris, saya sepakat dengan apa yang Abang jelaskan tadi. Silakan Abang menyiarkan kepada apa yang Abang percayai, keyakinan Abang, akidah Abang itu silakan. Tapi yang kemudian yang jadi permasalahannya di sini adalah ketika misionaris itu menginjilkan kepada orang yang sudah beragama. Contoh, di dalam Islam kami juga memiliki yang namanya jamaah tabligh. Kumpulan jamaah yang menyampaikan kebenaran. Tapi apakah kemudian dia menyampaikan kebenaran itu kepada orang selain Islam? It's nothing. Tidak. Dia berdakwah kepada orang yang Islam juga. Itulah yang kemudian menjadi polemik di dalam perdebatan ini. Itu salah satu variabel yang paling utama. Dan yang kedua, omah saya aktivis Kristen. Saya asli Manado. Jadi saya paham apa itu misionaris. Dan yang berikutnya, ketika misionaris itu berdakwah dengan menyiarkan sejalan dengan apa yang kemudian dia ajarkan berdasarkan Bible itu sendiri, silakan, tidak jadi masalah. Tapi yang kemudian yang terjadi di lapangan adalah mungkin kalau Abang secara pribadi, okelah tidak terjadi seperti apa yang saya maksud. Tapi kebanyakan kemudian misionaris itu ada kendaraan. Tapi ketika kemudian kebanyakan misionaris itu telah berdakwah kepada orang yang sudah beragama, ini yang jadi permasalahannya. Bukankah di dalam konstitusi kita, di dalam undang-undang kita mengatakan bahwa dilarang menyiarkan atau mengabarkan agama kepada orang yang sudah beragama? Ini yang jadi ini yang kemudian menjadi polemik. Saya paham apa yang Bang Laskar pahami. Contoh, ketika ada orang-orang Kristen, anggaplah dia orang Kristen yang paling kaya di situ, ketika dia membangun masjid untuk orang Islam, pertanyaannya, alasan dan dasar apa dia membangun masjid itu sementara dia sendiri tidak melakukan sholat? Bukankah itu bentuk kemunafikan? Itu bentuk kemunafikan. Dia tidak munafik,
kepada kalangan manusia, tapi dia munafik kepada Tuhan yang sebagaimana Tuhan itu yang diyakini oleh orang Islam. Dia ingin mengatakan kepada siapa ketika dia ingin membangun satu masjid, dan dia sendiri pun tidak melakukan sholat yang sebagaimana dilakukan oleh orang Islam. Pertanyaannya, ngapain? Apa dasarnya? Munafik. Itulah yang saya maksud. Saya sepakat dengan apa yang kemudian yang dikatakan oleh TV Laskar Kristus. Silakan jalankan penginjilan itu. Tidak ada. Karena kenapa? Di dalam undang-undang kita sudah diatur, silakan menyiarkan agama. Tapi kepada orang-orang yang sudah satu koridor agama itu, bukan beda koridor. Tapi apakah yang tadi disebut oleh Bang Rasi C1, C2, C3, C4, C5, C6? Saya paham apa itu. Karena oma saya aktivis Kristen. Yang kemudian yang dikatakan munculnya C1, C2, C3, C4, C5, C6 itu adalah bagian dari misionaris-misionaris. Saya tidak mempermasalahkan kepada orang yang memakai jilbab, kepada orang-orang yang sudah memiliki orang-orang yang beragama Kristen. Tidak apa-apa, karena jelas di dalam Bible mengatakan itu. 1 Korintus 11 mengatakan itu. Menudungi kepala, saya tidak jadi masalah itu. Yang terjadi permasalahannya adalah bagaimana dakwah atau siar itu tetap kita dudukan kepada yang sebagaimana tujuannya jelas. Contoh, ketika orang Kristen ingin menyiarkan agamanya kepada orang Kristen, bukan kepada orang di luar i-Kristen. Nah, apakah kemudian di lapangan seperti itu? Banyak, abang. Bahkan saya pernah bertemu langsung. Saya pernah bertemu langsung, datang ke rumah-rumah. Ya kan? Datang ke rumah-rumah. Saya ingin tanya, apa dasar dan alasan yang paling kuat, dan berikan saya hal yang paling fundamental mengapa diajarkan kepada orang yang sudah beragama, yaitu orang Islam. Berapa banyak? Saya sepakat ketika orang misionaris sudah ditangkap, apakah penyiaran agama itu akan berhenti? Bang Laskar Kristus tadi mengatakan akan berlanjut. Ini yang kemudian menjadi polemik. Maka dari itu saya katakan apologet Islam Indonesia. Dari Komal ini saya mengatakan saya mewakili apologet Islam Indonesia. Selama itu masih berlanjut, maka ini akan terus membayang-bayangi Bang TV Laskar. Ini yang kami ajukan, dan ini adalah dakwah yang hak, yang batil, yang batil. Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang kemudian yang diajarkan kepada agama saya. Nah, di dalam kita di Indonesia ini, demi Allah saya katakan, di Komal ini saya berani katakan, 5 agama yang diakui, silakan. Tapi kalau sudah berdasarkan akidah atau keyakinan atau penisbatan iman itu, ini yang jadi permasalahannya ketika dicampuri satu dapur dengan dapur yang lain. Ini yang menjadi polemik. Saya berbicara data lapangan. Karena saya orang Protestan. Jadi saya paham itu. Saya orang Manado asli. Saya tidak menjelekkan. Demi Allah saya katakan, saya tidak pernah menjelekkan. Setiap saya berdiskusi, bahkan saya pernah berdiskusi dengan Pak Pendeta Budi Asali. Apakah saya akan mendiskriminasi agama Kristen? Tidak pernah. Tidak pernah. Apa yang saya katakan adalah sesuai dengan apa yang ingin saya jelaskan melalui data dan dalil. Silakan teman-teman Kristen di luar sana dakwakan agama kalian, tapi terhadap orang yang sesuai dengan agama kalian, bukan agama yang di luar agama kalian. Itu yang menjadi permasalahannya, saudara. Silakan Abang TV Laskar. Saya tanggapin ya, host ya. Ini menarik apa yang disampaikan Pak Zulkifli. Ternyata dia seorang mu'alaf ya. Jadi begini, terkait yang disampaikan oleh abang tadi, yang pertama, bahwa ada misionaris yang kemudian masuk ke rumah-rumah. Biasanya bawa traktat, bawa buku-buku, ya, bawa oleh-oleh lah istilahnya. Nah, saya katakan itu bukan Kristen ya.
itu saksi Yehova. Itu harus dibedakan dulu. Saksi Yehova itu di Manado banyak, di Sumatera juga banyak. Yang kemudian door to door, ya bahkan tidak segan-segan ya, untuk mereka masuk ke rumah-rumah Islam. Namanya bidat di dalam kekristenan. Itu bukan Kristen, mereka mengatasnamakan Kristen. Ya, oke. Terlepas dari situ, tentang misionaris dan syiar agama, Bang. Saya poinnya begini. Saya nggak tahu yang lain, tapi pribadi saya terjun di dalam apologet dari tahun 2020. Karena sebenarnya kata apologet ini, itu sebenarnya milik Kristen ya. Apologet itu berasal daripada apologia, yang artinya mempertahankan iman. Gitu. Karena berdasarkan 1 Petrus 3 ayat 15. Hendaklah kamu dengan tegap ya, dengan menyampaikan gitu loh, menjelaskan tentang keimananmu kepada mereka yang menanyakannya, tapi dengan lemah lembut. 1 Petrus 3 ayat 15. Nah, saya muncul di YouTube maupun di TikTok. Kalau TikTok ini baru mau setahun. Ya, saya muncul di YouTube itu dari 2020, Pak. Dan salah satu yang mengantarkan saya adalah si Nandar untuk maju di apologet. Kenapa saya sebutkan Nandar? Video yang perlu viral pada waktu 2020 tentang videonya menuduh Yesus menikah dan berpoligami. Lalu dilanjutkan oleh Ustadz Ahmad Kainama dengan berkata bahwa Roh Kudus bersetubuh dengan Maria lalu lahirlah Yesus Kristus yang disebut Tuhan oleh orang Kristen. Dilanjutkan oleh Ustaz Nababa dengan mengangkat Al-Quran dan Bible di dalam masjid, lalu dibandingkan, lalu Alkitabnya diolok-olok. Saya muncul sebagai apologet dari tahun 2020 dan saya open camp sebagai rasa keberanian saya juga untuk menghadapi umat Islam dalam dunia apologet. Dan sebagai lampu merah seperti saya katakan tadi, agar saya tidak lompat pagar untuk menghina akidah orang lain. Tapi saya hanya sebatas menggunakan hak jawab saya sebagai seorang Kristen. Saya muncul, Bang. Kemudian, jika memang berkata demikian, silakan cek di video saya sudah reaction video Donditan. Yang katanya kan bukankah sudah ada undang-undang kita bahwa tidak boleh menyiarkan agama kepada orang yang sudah punya agama. Tapi Donditan melanggar sendiri. Donditan melanggar sendiri dengan memualafkan banyak orang. Orang Kristen. Dan dengan tidak segan-segannya membahas ayat-ayat Alkitab pada waktu itu, Bang. Itu yang pertama. Ya, kedua, Ustaz Nababan. Saya orang Nias, Bang. Ya, Manado dan Nias itu sama orang Dayak itu mirip ya. Ciri khasnya mirip ya, Bang Hos. Ya, ada 3 suku itu, Nias, Manado, dan Dayak. Ya. Itu mirip. Ciri kulitnya, warna kulitnya, wajahnya, mimiknya segala macam hampir mirip. Ya, makanya saya sering juga dianggap sebagai orang Manado ketika saya masih di Papua. Saya di Kalimantan ini, saya seringkali juga dianggap sebagai orang Manado juga kadang-kadang. Bahkan komunitas Manado di sini sama menganggap saya sebagai orang Manado. Ya, tapi tinggalkanlah itu. Jadi gini, Bang. Ketika ada isu, ya, bukankah yang dilakukan oleh Ustaz Nababan pada waktu itu juga menyiarkan Islam di kampung halaman saya, Bang. Di kampung halaman saya, walaupun itu waktu itu ya, apakah itu hoax atau tidak. Ya. Tapi itu sampai masuk loh di TV kalau nggak salah waktu itu. Karena yang didiskusikan sama pada waktu itu, Bang, saya bisa spill videonya kalau seandainya kalau Anda minta nanti. Ya. Mengislamkan Nias Selatan, dan saya orang Nias Selatan. 2022 saya langsung cek. Ya, karena video itu dari sebelum 2020 kalau nggak salah itu video. 2022 saya langsung cek ke Nias Selatan. Saya langsung datang, Bang, untuk cek. Ya, tapi ternyata itu hanya omong doang saja. Masih belum, sudah dilaksanakan tapi tidak berhasil. Itu karena akidah orang Nias itu tidak segampang membalikan telapak tangan untuk ganti agamanya. Ya. Nah, jadi begini, Bang. Poin saya dari menjawab Abang adalah bahwa hal yang sama dilakukan oleh saudara-saudara Muslim. Dan yang paling terakhir dari saya, silakan tanggapi lagi nanti, Bang. Saya muncul juga sebagai apologet karena saya tidak sudi ajaran kekristenan itu dibahas di dalam masjid. Jujur. Ya, saya neteskan air mata ini, Bang. Tuhan saya diolok-olok
seperti dilakukan oleh beberapa tokoh agama Anda. Saya hadir di YouTube ini dan bahkan di TikTok saat ini. Itu yang saya lakukan. Sama saya ada bang. Di tempat saya ini bang, bukan cuma 1-2 kali saya diteror. Hentikan bahas, bahkan saya sudah dilaporkan bang ke FKUB. Hentikan itu bahas-bahas ulama saya katanya. Kami nggak terima. Ulama kami beracun. Dan para ulama beracun kata mereka. Saya diteror bang. Gitu. Saya tidak berhenti. Karena saya menggunakan hak jawab saya. Saya tidak tahu, mungkin ada orang-orang Kristen yang lain yang kemudian dengan sengaja membahas kitab suci agama lain dan lain sebagainya. Tetapi secara pribadi saya tidak melakukan demikian. Saya berada dalam apologet yang benar. 1 Petrus 3:15. Saya siap sedia untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap iman saya, iman yang ada pada saya. Ketika ditanyakan secara lemah lembut. Ya, secara lemah lembut. Dan juga dalam penginjilan saya tidak pernah paksakan bang. Orang harus masuk Kristen. Tapi kurang lebih dialog seperti yang kita lakukan ini. Dia cerita tentang Islam. Saya cerita tentang kekristenan. Sudah. Ya. Kalau ada yang masuk ya puji Tuhan. Jika tidak ada juga ya puji Tuhan. Bagi saya seperti itu. Karena kewajiban saya sesuai dengan amanat agung. Dia bilang tadi hapuskan amanat agung. Itu tidak bisa dihapuskan. Bagaimana ada menghapuskan amanat agung Kristus? Ya, untuk memuridkan semua orang. Tapi dalam artian tidak ada paksaan. Gitu. Jadi mungkin begitu Pak Bang Zulkifli ya. Salam kenal ya dengan saya. Jadi mungkin itu jawaban saya Bang. Ya, saya tangkap kemudian bisa sedikit Bang. Ya, baik. Silakan Bang. Saya tangkap sedikit tentang sebagaimana yang Abang tadi katakan bahwa ketika Abang melihat di room-room apologet Islam banyak yang mu'alaf dan yang kemudian banyak kami menggali yang sebagaimana dari Bible itu sendiri. Tapi satu hal yang Bang Laskar Kristus itu lupakan. Gini, ketika kita berdialog abangku, ketika kita berdiskusi, itu adalah pertengkaran pikiran yang melalui data dan fakta. Tapi lalu kemudian kita serahkan kepada orang-orang yang menonton kita, silakan mereka menilai. Mana yang mereka anggap itu adalah bentuk satu akal yang sangat sehat atau masuk secara logik, maka silakan kita serahkan kepada mereka. Mereka mau pilih yang A atau yang B. Seperti apa yang dijelaskan tadi kemudian kepada Bang Rasid, la ikrah fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Dan itu haram. Dan tapi ketika kita dalam berdialog, kenapa adanya dialog ini? Karena ada sesuatu yang bermunculan kemudian ke permukaan. Salah satunya adalah apa yang tadi saya katakan tadi. Dan yang kedua, yang sebagaimana tertera di dalam kitab-kitab teman-teman Kristen. Nah itulah yang muncul kemudian adalah perdebatan dengan sesuatu yang kemudian kita sebut adalah lintas agama ini. Saya tahu banyak sudah terjadi sebelum ini. Ustadz Moko Ginta, Ustadz Nababan, wajar. Tapi di situ ada bentuk penyaksian, ada data yang mereka adukan, ada pertengkaran pikiran yang mereka adukan. Tapi apakah kemudian itu hanya sekedar omongan? Tidak. Mereka melempar satu fakta dan data, dan begitupun kemudian mereka melemparkan satu fakta dan data yang dimana kalau kita mau lebih jeli lagi, ketika teman-teman Kristen juga belajar tentang Islamologi, apakah mereka belajar tentang sebagaimana dalam koridor Islam itu? Tidak. Saya tahu itu dari keluarga saya. Belajar tentang Islamologi, tapi hanya untuk mencari kesalahannya. Begitupun yang diajarkan dalam doktrin dan dogma. Apa yang kemudian yang disandarkan di dalam Bentar. Abang Rasid, sambung dulu Abang Rasid. Sambung dulu. Bang, saya mungkin langsung tanggapi nih Bang. Itu masih sesuai dengan narasi